Buku ini bukan sekadar karya psikologi, melainkan sebuah perjalanan introspektif yang memandu pembaca untuk mengeksplorasi konsep keberanian, tanggung jawab, dan kebebasan. Ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, buku ini menghadirkan pemahaman yang mendalam tentang psikologi Adlerian dan menyuguhkannya dalam format yang sangat mudah dicerna, yakni melalui percakapan antara seorang guru dan murid. Nah, apa itu psikologi Adlerian? Dan bagaimana isi buku ini dianggap sangat powerful untuk kehidupan Gen Z saat ini? Yuk, kita lanjut. Psikologi Adlerian dikembangkan oleh Alfred Adler. Cara ini menekankan pada tanggung jawab pribadi, motivasi untuk mengatasi inferioritas, dan pemahaman terhadap tujuan hidup sebagai faktor kunci dalam membentuk kepribadian dan perilaku individu. Buku ini membuka tirai dengan mengajak pembaca menjelajahi dasar-dasar psikologi Adlerian. Pengantar ini membantu membentuk fondasi untuk memahami pandangan psikologi yang diusung oleh buku ini. Konsep bahwa individu memiliki peran aktif dalam membentuk takdir mereka sendiri menjadi benang merah yang mengikat setiap bab buku ini. Poin pertama dalam buku ini menyoroti pentingnya memiliki keberanian untuk tidak disukai oleh semua orang. Penulis membawa pembaca ke dalam refleksi tentang bagaimana terlalu sering kita mengejar persetujuan orang lain dan bagaimana keinginan ini dapat menjadi beban berat yang membatasi kebebasan kita. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa kebebasan sejati datang dari keberanian untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi, bahkan jika itu berarti tidak selalu memperoleh persetujuan. Mereka menantang norma sosial yang mungkin memaksa kita untuk mengikuti arus tanpa pertimbangan pribadi. Penekanan pada menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan menyukai pilihan hidup kita, membangun dasar untuk kebebasan emosional. Ini mengajak pembaca untuk melepaskan kebutuhan agar selalu disukai oleh semua orang dan membebaskan diri dari ketakutan akan penolakan. Dalam konteks ini, keberanian untuk tidak disukai menjadi simbol keselarasan dengan diri sendiri, menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi. Bahkan jika itu membuat kita tidak populer, ini dapat membawa kepuasan yang jauh lebih besar daripada berusaha menyenangkan semua orang. Poin kedua dalam buku ini menggali konsep bahwa dalam upaya untuk memperoleh persetujuan semua orang, kita bisa kehilangan identitas dan kebebasan diri. Penulis menyoroti bahaya dari keinginan berlebihan untuk disukai oleh orang lain dan dampak negatifnya terhadap perkembangan diri kita. Penulis menekankan bahwa mencari persetujuan semua orang merupakan tugas yang tidak realistis dan dapat menyebabkan ketidakpuasan yang mendalam. Mereka mengajak pembaca untuk mempertimbangkan bahwa setiap orang memiliki preferensi dan nilai yang berbeda. Poin ini menyuarakan kekhawatiran bahwa dalam mengejar persetujuan, kita mungkin mengorbankan nilai-nilai inti dan identitas pribadi. Kita bisa terjebak dalam citra yang kita bangun untuk menyenangkan orang lain, tanpa benar-benar memahami siapa kita sebenarnya. Pada bab ini juga, buku ini menekankan pentingnya autentisitas. Autentisitas diakui sebagai elemen penting untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Dengan tidak berusaha menyenangkan semua orang, kita dapat mengejar kebebasan dan kepuasan yang muncul dari hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Poin kedua ini menggambarkan perjalanan konseptual dari keinginan untuk selalu mendapat persetujuan menuju kesadaran akan risiko kehilangan diri sendiri dalam proses tersebut. Ini memotivasi pembaca untuk mempertimbangkan kembali prioritas mereka,
dan memulai perjalanan menuju kebebasan pribadi yang lebih besar. Poin ketiga dalam buku ini membahas konsep metafora kehidupan sosial dan bagaimana pemahaman terhadap metafora ini dapat membentuk pandangan kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Dalam konteks ini, istilah metafora merujuk pada gambaran atau pandangan konseptual mengenai kehidupan sosial yang membentuk persepsi kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Metafora ini mencakup norma-norma sosial, ekspektasi masyarakat, dan pandangan umum tentang kebahagiaan, keberhasilan, dan nilai-nilai hidup. Penulis memperkenalkan ide bahwa kita sering membentuk pandangan tentang diri kita dan orang lain berdasarkan metafora kehidupan sosial. Ini menciptakan pemahaman bersama atau konvensi dalam masyarakat tentang bagaimana seharusnya orang berperilaku. Poin ini mengajak pembaca untuk mengevaluasi metafora kehidupan sosial apa yang mereka terima dan adopsi. Apakah pandangan kita tentang keberhasilan, kebahagiaan, atau nilai-nilai hidup tercermin dari konvensi sosial atau dari pertimbangan pribadi? Konsep ini menyuarakan pengaruh besar metafora kehidupan sosial terhadap identitas individu. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan orang lain seringkali dipandu oleh norma-norma sosial yang diinternalisasi. Maka dari itu, buku ini mendorong pembaca untuk mengambil sikap kritis terhadap norma-norma sosial yang mungkin telah memberikan batasan pada cara mereka memandang hidup. Melalui proses ini, pembaca dapat membebaskan diri dari ketergantungan pada ekspektasi eksternal. Poin keempat dalam buku ini mengupas konsep tanggung jawab pribadi sebagai elemen kunci dalam mencapai kebebasan dan kebahagiaan sejati. Penulis menekankan bahwa tanggung jawab pribadi dimulai dengan penerimaan terhadap kekurangan diri sendiri. Ini melibatkan kemampuan untuk mengenali dan menerima aspek-aspek yang mungkin tidak sempurna atau tidak ideal dalam diri kita. Poin ini mencakup ide bahwa tanggung jawab pribadi juga mencakup kemampuan untuk mengelola emosi dengan bijak, mengenali dan mengontrol respon emosional terhadap situasi adalah langkah kunci dalam membentuk tanggung jawab diri. Pada intinya, ini semua berbicara bahwa pentingnya tanggung jawab pribadi sebagai fondasi untuk kebebasan dan kebahagiaan sejati. Dengan mengelola diri sendiri dengan bijak, seseorang dapat mencapai pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan dan kontribusi positif pada diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Jadi, kesimpulan menyeluruh dari buku Berani Tidak Disukai adalah mengajak pembaca untuk mempertimbangkan keberanian hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi tanpa terbebani oleh keinginan untuk selalu disukai oleh semua orang dengan konsep-konsep psikologi Adlerian seperti keberanian untuk tidak disukai, tanggung jawab pribadi, dan pencarian tujuan hidup yang bermakna. Buku ini membimbing menuju kebebasan sejati dan kebahagiaan melalui penerimaan diri, manajemen emosi, dan juga kontribusi positif pada dunia. Sekian rangkuman buku kali ini. Bayar aku pakai like, subscribe, dan share ke teman kamu yang selalu tampil munafik. Sampai jumpa di rangkuman buku teman tidur selanjutnya. Bye-bye.